Saudara, 30 menit menjelang debat perdana pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019 yang akan berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta hari ini, dan kita masih akan membahas pradebat terkait dengan topik-topik yang akan diperdebatkan pada malam hari ini. Saya kembali ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, kalau tadi Pak Jerry mengatakan bahwa sebenarnya pencapaian yang sudah dilakukan di era Jokowi sekarang cukup baik dan luar biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di program Nawacita yang digembar-gemborkan pada tahun 2014 banyak juga yang belum berjalan terkait dengan pelanggaran HAM, misalnya penuntasan pelanggaran HAM. Gini, kita harus mengakui satu hal. Rezim yang berkuasa manapun ketika menyusun sebuah program untuk periode yang akan datang, dia akan sangat bagus. Dia punya data yang luar biasa. Dia bisa menyusun sampai detail. Penantang selalu tidak punya data yang lengkap, sehingga dia kelabakan menyusun. Dia menyusun berdasarkan sebuah asumsi-asumsi, prediksi-prediksi. Itu fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, saya ingin membahas apa yang disampaikan oleh Mas Jerry secara objektif. Ketika Mas Jerry mengatakan Pak Jokowi sangat mendukung pemberantasan korupsi, buktinya adalah Undang-Undang KPK ditolak direvisi oleh Pak Jokowi. Itu justru kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau memang menolak revisi. Karena apa? Waktu dibahas RUU KPK dulu, draft RUU KPK, saya salah satu narasumber, kemudian diminta kepada lembaga pengkajian sistem peradilan UI, saya ketua timnya, kita memberikan 1000 catatan terhadap RUU itu, yang ini nggak bisa diterapkan itu. Tapi tim saat itu mengatakan, antara diwakili oleh Prof. Nubi Lukman, mengatakan Pak Nasrullah, ini berjalan 2 tahun dulu, nanti baru kita evaluasi. Ini jalan aja dulu lah Pak Nas, ini waktunya segera harus. Ini Anda dongkol karena masukan Anda nggak masuk gitu ya? Bukan masalah ini sekarang, kemudian RUU Undang-Undang KPK itu dibikin kayak kitab suci sekarang. Semua partai, termasuk Golkar, paling gencar kemarin, PDIP, bahwa semua menginginkan itu direvisi. Tapi karena ada kekhawatiran dari KPK, dari beberapa teman, sebenarnya KPK sendiri juga ingin Undang-Undang KPK ini direvisi, diperbaiki untuk diperkuat penegakan hukum. Karena khawatirnya takutnya di KPK, di beberapa teman-teman LSM mengatakan begitu nanti direvisi sampai di DPR, dipreteli justru kekuasaan itu oleh partai-partai politik. Bukan karena undang-undang ini sudah bagus, tidak diperbaiki, tapi lebih karena takut dipreteli oleh teman-teman anggota DPR. Jadi salah benar kalau mengatakan ini justru mendukung. Justru kalau mendukung pemberantasan korupsi, dia harus dibuat sebuah hukum acara pidana yang khusus penanganan korupsi, yang berlaku bagi semua lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, KPK, satu hukum acara pidananya. Tidak kayak sekarang. Nah, sekarang ini artinya revisi bukan hal yang haram dilakukan. Bukan yang haram, cuman masalahnya adalah ketakutan yang luar biasa dari teman-teman aktivis pemberantasan tindak pidana korupsi maupun KPK bahwa akan dipreteli di sana, dipangkas kewenangan. Nah, jadi saya mengatakan bahwa justru kalau mendukung pemberantasan korupsi, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Pengadilan Tipikor itu diperbarui, diperkuat kelembagaan. Tapi bukan dipreteli, tapi justru diberikan kuat. Kemudian saya ingin katakan juga bahwa kalau terkait masa lalu Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM, ada 2 partai politik yang sama sekali tidak layak menyinggung bahwa ada terkait pelanggaran HAM yang kemungkinan diduga dilakukan oleh Pak Prabowo. Pertama PDIP. Karena apa? PDIP pernah menempatkan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Berarti saat itu sudah verifikasi loh. Nah, kedua Golkar 2014. Golkar pendukung utama Pak Prabowo di dalam. Nah, oleh karena itu saya mengatakan mungkin Partai Nasdem boleh mempermasalahkan itu. Karena tapi tidak ada cerita di masa lalu. Tidak pernah mendukung Pak Prabowo, Nasdem atau beberapa partai lain. Tapi kalau Golkar dan PDIP sama sekali tidak boleh menyinggung itu. Nah, kemudian terkait dengan ini karena ada nggak apa-apa. Kemudian pencapaian di bidang penegakan hukum. Hampir semua praktisi penegak hukum tahu bagaimana penegakan hukum sekarang dan pada masa lalu. Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.
tiap hari di semua tingkat sistem peradilan kita, subsistem peradilan di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, penuh transaksional, tiap hari terjadi itu di semua. Cuman ada yang ketangkap, ada yang belum ketangkap. Itu saja. Baik, saya akan menyambut narasumber yang baru saja bergabung bersama kita, Mas Pipin Sofyan, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga. Selamat malam, Mas Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sempat ngobrol di segmen pertama dan kedua. Ada yang banyak mengatakan bahwa sebenarnya debat pada tema pada malam hari ini kan terkait dengan pemberantasan terorisme, kemudian korupsi, penegakan hukum dan juga HAM. HAM selalu mengarah di kubu Anda. Apa yang Anda bisa rasakan atau apa yang kira-kira bisa menjadi penyelamat Prabowo dalam malam ini? Ya, saya kira karena memang lawan politik kita atau pihak yang ingin menenggelamkan Pak Prabowo, nggak ada lagi kira-kira kasus apa yang bisa diungkit ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sampai saat ini itu track recordnya bagus. Jadi beliau memang membangun bagaimana profil seorang pimpinan partai politik, merangkum semua partai politik, dan beliau sampai saat ini meskipun dulu sebagai calon presiden, kemudian sampai saat ini beliau memang tidak punya catatan-catatan buruk itu. Dan saya kira penting bagi kita, terutama masyarakat bawah ya, melihat bahwa ketika proses pencalonan itu selalu ada SKCK. Jadi saya kira semua pelamar juga punya itu, menyampaikan pendaftaran ke pihak polisi, sidik jari, terus kemudian Pak Prabowo selama 3 kali itu SKCK-nya memang berkelakuan baik, tidak ada catatan kriminalnya, tetapi kemudian selalu diungkit dan diungkit. Jadi saya kira penting bagi kita untuk saling menghormati proses ini, silahkan melakukan black campaign dan sebagainya, tetapi memang hukum ini harus ditegakkan. Jadi jangan misalnya kalau kita mempersoalkan kasus hukum, ternyata tidak merasa di pihak sebelah misalnya juga memiliki kasus hukum yang sama misalnya. Contoh misalnya orang-orang yang terlibat kasus hukum HAM di era sebelumnya, ada Pak Wiranto misalnya di kubunya Pak Jokowi. Di situ sudah punya catatan, beliau sudah diberikan sanksi oleh PBB begitu. Dan saya kira kasus-kasus Trisakti dan yang lain juga menjadi catatan. Jadi bagi kami komitmen, kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang clear masa lalunya, dan kemudian beliau mewakafkan dirinya memang untuk membangun Indonesia, melakukan perubahan ke depan. Salah satu yang menjadi tantangan dari seorang penantang petahana adalah dia masih menjual mimpi. Belum ada rekam jejak yang realistis dirasakan oleh masyarakat. Apa yang bisa membuat masyarakat yakin kepada di kubu Anda? Baik, saya kira pada isu pada malam hari ini beliau berkomitmen untuk satu hal yang paling penting adalah pemberantasan korupsi yang di era Pak Jokowi selama 4 tahun dan menjelang mau 5 tahun, kemudian itu diabaikan. Janji itu memang kalau misalnya Mbak menyampaikan bahwa kemarin misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama kontestan, saat ini sudah berbeda. Janjinya Pak Jokowi saat waktu 2014 kita sudah melihat 4 tahun saat ini, tetapi janjinya Pak Prabowo dari 2009, 2014 dan kemudian 2019 saat ini memang beliau selalu menyampaikan pemberantasan korupsi akan ditegakkan, KPK akan diperkuat, dan itu memang kami akan tunjukkan dengan cara apa? Salah satunya adalah kami komitmen membangun KPK yang kuat dengan apa? Dengan membuka cabang-cabang KPK di daerah sebagaimana perintah undang-undang KPK yang sebetulnya seharusnya bisa diterapkan di era Pak Jokowi, tetapi itu tidak dilakukan. Karena ada seakan-akan dibiarkan KPK itu apa adanya dengan penyidik yang sedikit, sedangkan kasus korupsi yang begitu luar biasa. Saya kira poin pertama adalah itu. Yang kedua adalah tentu kita juga ingin memastikan bahwa tidak hanya KPK yang kuat, tetapi memang penegak hukum yang lain juga kuat. Bagaimana caranya penegak hukum yang lain kuat? Yaitu memberikan kepemimpinan kepada kepolisian, kejaksaan yang memang betul-betul punya integritas, bukan yang partisan. Selama ini publik dan kita menyaksikan bagaimana misalnya Jaksa Agung dipimpin oleh salah satu partisan partai politik. Itu menjadi catatan bagi kita. Saya dari Partai Keadilan Sejahtera, meskipun bagian dari partai politik pendukung Pak Prabowo, tetapi ketika nanti Allah takdirkan Pak Prabowo sebagai
presiden dan wakil presiden, kami ingin memastikan bahwa jaksa agung itu diberikan kepada yang profesional, bukan kepada yang partisan. Kenapa? Ini moral hazard. Ketika orang diberikan kekuasaan kepada kejaksaan, kepada yang partisan, maka ada peluang di mana partai politik dikriminalisasi. Dan kemudian saat ini terjadi. Sehingga saya kira ke depan ini menjadi PR buat kita, dan Pak Prabowo komitmen untuk memberikan, untuk menempatkan satu kedudukan, beberapa kedudukan untuk para penegak hukum yang terbaik untuk ke depan. Raga sebentar dulu, saya komentari ini boleh. Ke Bang Jerry dulu, Bang Jerry dulu. Abang sudah ngomong, saya ngomong. Pertama ya, kalau saya tanggapi dulu Bang Nasrullah tadi ini bilang bahwa soal KPK ya, penguatan, pelemahan. Revisi ya. KPK, oke. Undang-undang. Tentu jelas political will, keberpihakan, sikap Pak Jokowi untuk tidak melemahkan KPK itu ditunjukkan dengan nyata, ya, dengan tidak ingin memperlemah KPK. Oleh karena itu, upaya merevisi untuk melemahkan KPK itu ditolak oleh Pak Jokowi. Saya di DPR RI, saya mengetahui betul jalannya dinamika bagaimana itu revisi Undang-Undang KPK itu dimaksudkan oleh beberapa kawan-kawan itu memang untuk melemahkan, itu pertama. Lalu kedua, yang ingin saya tambahkan soal apa namanya tadi Bang Ipin tadi bilang soal visi misi Pak Prabowo. Mungkin sekarang saya mulai dulu dari yang awal, startnya dulu. Bagaimana kita bisa percaya kepada sebuah visi misi yang tiba-tiba berubah tengah jalan, ya kan? Itu kan konkret, itu kan jelas, ya kan? Yang tadinya itu sekian halaman tiba-tiba menjadi 45 halaman sekian. Berubah tengah jalan, itu sama aja kayak kita ngerjain soal ujian, tiba-tiba kita tidak pede, lalu kita keep dulu tuh soal ujian, setelah itu selesai dinilai baru kita kasih, ya kan? Artinya visi misi sebuah calon pemimpin presiden. Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya calon pemimpin ya, itu tidak serius, tidak serius untuk bisa menyatakan kepada masyarakat. Makanya calon presiden, calon wakil presiden, calon presiden, calon wakil presiden itu tidak serius untuk mengurusi visi misi. Artinya apa? Artinya Bang Ipin tidak mengetahui bahwa calon presiden, calon wakil presiden itu tidak bisa secara serius. Artinya ini tidak secara serius untuk mempersiapkan. Kalau calon pemimpin untuk meyakinkan masyarakat, bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat ketika visi misi itu tidak ditunjukkan oleh para calon? Saya pikir ini yang tidak dipahami oleh Bang Ipin dan teman-teman calon untuk Prabowo. Kan jelas, itu begitu, sudah sesuai. Itu yang tidak dipahami oleh Bang Ipin, saya pikir. Ini belum debat.